Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi. Kebetulan saya kuliah di Universitas PGRI Sumeneb dan saya mengambil jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu PPKN, dan saya sekarang semester 6 yaitu angkatan 2023. Di sini saya akan menyampaikan tentang proposal penelitian saya, yaitu tentang kerentanan masyarakat Dusun Kutabun Barat terhadap hoax BBM pada tahun 2025 sampai 2026, yaitu studi kualitatif tentang penyebab dan upaya penanggulangannya. Baik, saya akan sampaikan kenapa saya mengambil judul ini, yaitu berawal dari kegelisahan saya pribadi tentang dampak terhadap kerentanan hoax yang tentunya tidak bisa membedakan antara yang mana hoax dan yang mana yang memang itu fakta yang disebarkan. Dan mengapa saya ngambil Dusun Kutabun Barat? Dikarenakan dusun ini merupakan yang baru transisi dari era yang sebelumnya itu klasik atau belum tentu modern ke era yang modern, yang mana sudah mulai menggunakan digitalisasi, mulai dari handphone dan media-media yang ada di dalam handphone tersebut seperti WhatsApp dan semacamnya. Tentu ada kerentanan di dalamnya karena tidak memiliki dasar ataupun hal yang bisa membedakan antara keduanya, antara hoax dan kebenaran tersebut. Jadi mereka condong akan apa yang disebarkan, maka itu akan lebih disebarluaskan. Ketika melihat ada suatu grup mengirim hal itu, maka semuanya akan dikirim. Makanya saya mengambil Kutabun Barat. Dan mengapa saya mengambil itu BBM? Tadi ambil BBM. Tentunya ketika berbahas tentang BBM itu semuanya hal yang mempunyai dampak kepada segala hal. Ketika ada hoax BBM naik, maka dampaknya akan jelas dan sangat signifikan. Apalagi itu yang terdampak pada hoax tersebut itu masyarakat satu desa. Tentunya akan semuanya terdapat dampak tersebut seperti itu. Setelah saya sedikit menguraikan apa tentang Kutabun Barat itu, maka saya mengidentifikasi masalah tersebut dengan beberapa identifikasi seperti itu. Yaitu yang pertama yaitu rendahnya tingkat literasi digital dan literasi media di kalangan masyarakat Dusun Kutabun Barat. Kenapa saya bilang begitu rendah? Karena yang pertama untuk akses digitalisasi itu baru sampai. Maksudnya baru merata di daerah Kutabun Barat. Mulai dari anak-anak, pemuda sampai orang tua itu baru sama rata. Jadi dari kemarinnya itu rata-rata yang hanya menggunakan smartphone itu daerah remaja lah, remaja, ada orang-orang seumuran remaja. Namun sekarang semuanya merata, mulai dari anak-anak, pemuda, remaja sampai ke orang tua itu semuanya menggunakan. Jadi haruslah menggunakan, ada hal-hal yang mendorong kepada pemahaman digital. Di antaranya yaitu literasi digital tersebut dan literasi media tersebut supaya lebih gampang lah untuk menyerah. Yang kedua yaitu ketergantungan yang sangat tinggi pada peserta pesan instan. Ketika orang sebelumnya tidak mengetahui dan itu dapat digunakan secara instan, tentunya dia akan dipergunakan secara terus menerus, meskipun itu tidak mengetahui dampak kebelakangnya. Dan ada beberapa integrasi masalah di dalamnya juga banyak. Dan saya merumuskan masalah di dalam sentuh, yaitu apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat Dusun Kutabun itu rentan terhadap hoax BBM pada tahun tersebut.
Dan ada juga bagaimana dampak sosial yang ditimbulkan oleh paparan hoax BBM terhadap masyarakat dusun Kutabun Barat tersebut, dan juga ada upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi ketentuan masyarakat dusunku Tabun Barat. Jadi ada upaya-upaya apa saja yang dapat bisa mengurangi kerentanan hoax terhadap masyarakat Kutabun Barat tersebut, terutama hoax BBM. Dan saya ada ambil tujuan penelitian diantaranya yaitu mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor menyebab kerentanan tersebut dan mendeskripsikan dampak sosial yang diakibatkan oleh paparan hoax BBM di masyarakat dusun Kutabun Barat tersebut, dan juga merumuskan rekomendasi upaya penanggulangan kerentanan masyarakat terhadap hoax BBM. Dan di situ ada juga manfaat penelitian, yang mana manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hazanah ilmu pengetahuan di bidang komunikasi massa, sosiologi digital, sosial, dan studi literasi media, khususnya tentang dinamika peredaran hoax di komunitas ataupun di salah satu dusun seperti itu. Dan sedangkan manfaat praktis secara praktis penelitian ini bermanfaat pemerintah desa dan aparat dusun sebagai bahan pertimbangan dalam merancang program literasi digital berbasis komunitas, dan kedua masyarakat dusun Kutabun Barat sebagai sarana peningkatan kesadaran tentang bahayanya hoax dan tentang verifikasi informasi. Ada seperti yang dikatakan oleh Peter Beger dan teman-teman menjadi landasan filosofi fundamental dalam penelitian ini. Beger berpendapat bahwa realitas sosial tidak ada secara objektif di luar kesadaran manusia, melainkan diskonstruksi secara intersubjektif seperti itu melalui proses internalisasi, eksternalisasi, dan objektivasi dalam konteks penyebaran hoax seperti itu. Dan ada beberapa banyak teori di dalamnya yang tentunya mungkin saya tidak akan sampaikan semuanya di sini. Dan berikutnya yaitu, dan saya menggunakan metode penelitian yaitu case study atau pendekatan studi kasus di dalamnya, yaitu pemilihan jenis penelitian kuantitatif yang didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang diteliti, yakni kerentanan masyarakat terhadap hoax BBM, merupakan fenomena sosial yang bersifat kompleks dan kontekstual dan mengandung dimensi subjektif yang tidak dapat direduksi dalam angka-angka statistik semata. Dan penelitian kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Carwell 2014 adalah sebuah pendekatan untuk dieksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau kelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan di dalamnya seperti itu. Untuk tempat dan waktu yaitu dilaksanakan di dusun Kutabun Barat, yaitu Gadu Timur, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumeneb, yang bertanggal itu pada saat itu saya melakukan bertanggal pada 11 April 2026. Dan dalam pengambilan sampel penelitian saya mengambil 11 orang yang itu dari kalangan yang berbeda, mulai dari petani, pedagang, guru, sopir, ERT, dan semacamnya. Dan sampai aparat dusun pun saya terlibatkan, tokoh agama juga, dan ada intinya 11 orang dari latar belakang ada yang berbeda atau pekerjaan yang berbeda, supaya dapat mengintimidasi dampaknya, apa hanya berdampak kepada salah satu kalangan atau pekerjaan, atau semuanya impact kepada dampaknya kepada semua kalangan di masyarakat tersebut pada penyebaran hoax BBM tersebut. Untuk teknik pengumpulan data saya menggunakan tentunya metode kualitatif dan menggunakan triangulasi ataupun 3
cara, yaitu yang pertama wawancara mendalam yaitu in-depth interview, yang kedua menggunakan observasi partisipatif, yang nomor 3 yaitu menggunakan dokumentasi studi. Dan saya tentunya dalam tersebut menggunakan triangulasi sumber ya, atau search triangulation yang saya lakukan. Dan saya di sini juga dijelaskan dan juga ada tabel matriks triangulasi sumbernya. Dan di sini sudah saya jelaskan juga, sudah jelaskan ya kepada teman-teman terkait pengumpulan data. Dan hasil dari penelitian tersebut saya menemukan hasilnya, yaitu bahwasanya dusun Kutabun Barat merupakan sebuah dusun yang terletak di wilayah daerah Kabupaten Sumeneb tentunya, dan berprovinsi Jawa Timur. Secara geografis, dusun ini berada di kawasan pedesaan dengan mayoritas penduduk yang bermata pencarian sebagai petani dan pedagang. Kondisi tipografis yang relatif datar dengan akses jalan yang cukup memadai membuat dusun ini dapat dijangkau dari pusat kota kabupaten dalam waktu sekitar 30 sampai 45 menit perjalanan darat. Karena memang perjalanan darat. Dari segi demografis, dusun Kutabun Barat dihuni oleh sekitar 200 sampai 400 kepala keluarga, dengan total populasi diperkirakan mencapai sampai angka 800 sampai 1200 jiwa. Sedangkan komposisi usia penduduk di Indonesia oleh kelompok usia produktif, yaitu antara 25 sampai 55 tahun, yang sebagian besar bekerja sebagai petani lahan, buruh harian, dan ada juga yang merantau. Sedangkan tingkat pendidikan rata-rata penduduk dusun berada di jenjang SD hingga SMP, dengan sebagian kecil yang menempuh pendidikan SMA sampai perguruan tinggi. Infrastruktur baik itu dari digital di dusun Kutabun Barat itu tergolong dalam kategori perkembangan jaringan seluler dari beberapa operator telekomunikasi telah menjangkau wilayah ini. Meskipun kualitas sinyal tidak selalu stabil, terutama di saat cuaca buruk, hampir seluruh penduduk usia produktif memiliki telepon pintar. Bahkan meskipun yang tidak usia produktif itu memiliki telepon pintar ataupun HP ataupun smartphone. Karena meskipun anak-anaknya karena memang sudah transisi, maka semuanya menggunakan hal tersebut. Dan umumnya aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi yaitu WhatsApp, Facebook, dan TikTok. Namun penggunaan internet untuk keperluan yang lebih produktif seperti pencarian informasi terpercaya, verifikasi berita, atau akses ke portal resmi pemerintahan masih sangat terbatas. Seperti itu. Dan profil informan atau responden ya, 11 informan saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwasanya ada 11 informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini, mencerminkan keragaman demografis dan sosial masyarakat dusun Kutabun Barat. Mereka terdiri dari 7 informan laki-laki dan 4 informan perempuan dengan tentang usia antara 26 hingga 67 tahun. Dari segi pendidikan, 2 informasi pendidikan S1, 4 informan pendidikan SMA, 3 informan pendidikan SMP, dan 1 informan berpendidikan sekolah dasar atau SD.
serta di situ ada satu informan tidak mengenyam pendidikan formal sama sekali. Latar belakang pekerjaan informan meliputi petani 2 orang, pedagang 3 orang, guru 1 orang, supir 1 orang, ibu rumah tangga 1 orang, aparat dusun 1 orang, tokoh agama 1 orang, dan mahasiswa 1 orang. Dan ada beberapa faktor-faktor ya yang dijadikan penyebab kerentanan masyarakat terhadap hoax BBM. Berdasarkan analisis mendalam terhadap data wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini mengidentifikasi 5 faktor utama yang menyebabkan kerentanan masyarakat Dusunku Tabun Barat terhadap hoax BBM. Yang pertama, rendahnya literasi digital. Dan itu frekuensi ataupun hal itu muncul 10 dari 11 informan. Dan yaitu ketergantungan pada WhatsApp itu 11 dari 11 informan. Dan selanjutnya nomor 3 yaitu distrust terhadap pemerintah atau BNN. Skeptisisme terhadap informan resmi Pertamina dan pemerintah yaitu 8 dari 11 informan, dan diantaranya itu rata-rata tidak bisa atau tidak tahu mengakses caranya untuk mencari hal tersebut. Dan minimnya edukasi anti hoax itu datang dari 11 dari 11 informan, seperti itu. Jadi merupakan yang dijadikan faktor utama yaitu rendahnya literasi digital. Sedangkan faktor kedua yaitu ketergantungan pada WhatsApp yang rata-rata di dusun sini menjadi hal yang utama penyebaran hoax tersebut, seperti itu. Yang kedua yaitu distrust terhadap pemerintah. Yang ketiga yang keempat yaitu kerentanan ekonomi. Yang kelima yaitu minimnya edukasi anti hoax. Ada beberapa temuan di penelitian ini dapat diinterpretasi dengan sangat baik melalui lensa teori konstruksi sosial. Realita hoax BBM yang beredar di Dusunku Tabun Barat tidak sekedar merupakan informasi yang salah. Ia merupakan konstruksi sosial yang diberi legitimasi melalui proses-proses sosial seperti penyebaran oleh orang-orang terpercaya, validasi melalui pengalaman kolektif, dan penguatan melalui ketidakhadiran narasi tandingan yang kredibel. Ketika seorang tokoh yang terhormati, ya saya contohkan misalnya ketua RT atau kalau di desa itu guru ngaji, tokoh agama lah seperti itu, dan menyebarkan sebuah pesan ataupun sebuah informasi tentang BBM yang tentunya mereka belum tahu itu hoax atau tidaknya, maka itu disebar luaskan dan itu akan sedemikian rupa akan dipercayai, seperti itu. Yaitu juga yang kami temukan tentang implikasi kebijakan dan rekomendasi penanggulangan. Berdasarkan temuan dari analisis dari kami yang telah sampaikan di atas, penelitian ini merumuskan 3 pilar rekomendasi penanggulangan yang saling memperkuat, yaitu yang pertama pilar literasi, yang kedua yaitu pilar infrastruktur verifikasi desa atau pembentukan tim verifikasi informasi dusun, seperti itu ya. Yang ketiga yaitu pilar sinergi kelembagaan, membangun kolaborasi yang struktur antara pemerintah desa dengan Pertamina ataupun yang lainnya. Lanjut kepada hasil ataupun kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi ya. Tentunya ada kesimpulan dari berapa banyak pembicaraan yang tadi bicarakan. Tentunya ada kesimpulan yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penjelasan sebelum-sebelumnya. Penelitian menghasilkan 3 kesimpulan utama sebagai berikut.
Yang pertama yaitu masyarakat Dusun Kutabun Barat menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap hoax BBM yang disebabkan oleh kombinasi 5 faktor yang saling berkaitan. 1. Rendahnya literasi digital dan ketidakmampuan melakukan verifikasi informasi. 2. Ketergantungan total pada WhatsApp sebagai sumber informasi utama. Yang ketiga yaitu distrust yang mendalami terhadap pemerintah dan BUMN. Yang keempat yaitu kerentanan ekonomi yang membuat masyarakat hipersensitif terhadap isu BBM ataupun yang belum dipastikan kebenarannya. Dan yaitu kelima, tidak adanya ekosistem edukasi anti hoax di tingkat dusun. Yang kelima faktor ini tidak bekerja secara terpisah ya, melainkan saling memperkuat dan menciptakan kondisi yang sangat kondusif bagi penerima dan penyebar. Dan yang kedua yaitu dampak sosial dari paparan hoax BBM bersifat nyata dan multidimensional, mencakup kepanikan pembelian atau panic buying yang menyebabkan pemborosan sumber daya rumah tangga, keresahan dan kecemasan sosial yang mengganggu produktivitas, memperburuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan tentunya terhadap Pertamina, serta dalam beberapa kasus memicu konflik sosial minor di dalam komunitas. Ketiga yaitu upaya penanggulangan yang paling efektif dan berkelanjutan harus bersifat multistrategi dan berbasis komunitas, tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknik verifikasi informasi individu, tapi juga pada pembangunan infrastruktur sosial informasional di tingkat dusun atau tim verifikasi desa, dan penguatan ekosistem kepercayaan antara masyarakat dan sumber informasi resmi melalui transparansi dan responsivitas yang lebih baik dari pihak berwenang. Dan juga ada saran yang berdasarkan simpulan dan aplikasi di atas. Penelitian ini mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait, yaitu saran untuk pemerintah khususnya desa Kutabun Barat mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD, anggaran APBD untuk program literasi digital warga dusun dengan memprioritaskan materi tentang pengenalan dan penanggulangan hoax itu. Karena dampaknya sangat jelas dan itu sangat nyata, dan dampaknya itu sangat merugikan terhadap masyarakat. Yang kedua yaitu membentuk dan memperdayakan tim verifikasi informasi dusun yang memperkotakan perwakilan dari berbagai unsur masyarakat. Menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi terdekat untuk penyelenggaraan program pengabdian masyarakat yang berfokus pada literasi digital. Nah, itu bekerjasama. Dan yang kedua saran untuk pemerintah daerah dan Kominfo juga ya, yaitu mengembangkan kurikulum literasi digital yang kontekstual untuk komunitas pedesaan dengan menggunakan bahasa lokal dan contoh kasus yang relevan. Juga memperkuat program cek fakta berbasis komunitas atau community fact checking yang memperdayakan masyarakat sebagai agen verifikasi informasi. Yang ketiga, saluran untuk penelitian selanjutnya. Melakukan penelitian longitudinal untuk mengukur efektivitas program literasi digital terhadap perguruan tinggi, kerentanan masyarakat terhadap hoax BBM. Mengembangkan penelitian komparatif untuk beberapa dusun dengan karakteristik serupa untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membedakan tingkat kerentanan antar dusun. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur yang kurang teratur ataupun kata yang kurang tertata, itu resmi dari saya pribadi dan atas ketidaktahuan saya, dan apabila kata yang bermanfaat itu resmi dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.